Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry anak ya, tadi Ibu ada urusan. Jadi kita siswanya udah mulai berkurang ini, tadi 25 ini jadi 23. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran mengenai ikatan kimia. Oke, ikatan kimia. Nah, ini dia. Kalau pada minggu lalu kan kita udah belajar mengenai ikatan kovalen koordinasi ya. Nah, jadi pada minggu ini yang akan kita pelajari adalah penyimpangan kaidah oktet. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya dulu, oktet itu apa? Stabil. Ya, stabil. Bagaimana dikatakan stabil? Jika elektron valensinya mencapai 8 elektron. 8 atau 2. Oke, iya. Bukan hanya 8 ya, Nak, ya, tapi juga 2. Nah, kalau di 8 dia dikatakan keadaan oktet, sedangkan 2 itu dikatakan keadaan duplet ya. Oke, nah. Kemudian, apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang penyimpangan kaidah oktet serta ikatan logam. Oke, nah, jadi kalau dikatakan kaidah oktet, memenuhi kaidah oktet berarti kan elektron valensinya itu 8, ya kan? Atau dia stabil. Tetapi kalau dikatakan penyimpangan kaidah oktet, berarti di situ terjadi penyimpangan. Ya, artinya apa? Dia tidak mencapai kondisi oktet. Nah, kalau tidak mencapai kondisi oktet, berarti kan ada 2 kejadian di situ. Yang pertama dia lebih dari 8 elektron atau kurang dari 8 elektron. Ya kan? Paham nah ya? Nah, jadi kalau dia senyawa yang melampaui aturan oktet dan senyawa dengan jumlah elektron valensi ganjil, nah ini juga mengalami penyimpangan. Jadi jelas ya? Nah, bisa diulangi lagi. Penyimpangan itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama kemungkinan apa? Tidak mencapai Kondisi oktet. Ini berarti elektron valensinya berapa? Kurang dari 8. Kurang dari 8. Kan dia tidak mencapai, ya kan? Yang kedua, melampaui. Kalau melampaui artinya apa? Lebih dari 8. Melebihi dari aturan oktet, ya kan? Berarti bisa 9, bisa 10. Nah, kemudian senyawa dengan jumlah elektron valensi yang ganjil. Nah, jadi di mana-mana elektron valensi itu, nah dia selalu berpasangan, artinya dia selalu genap. Nah, kalau ganjil berarti itu penyimpangan. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana contoh senyawa yang dia tidak mencapai kondisi oktet? Berarti senyawa yang atom pusatnya mempunyai elektron valensi kurang dari 4. Contohnya apa? Contohnya ini nih. Senyawa BeCl2, BCl3, dan AlBr3. Nah ya, nak ya. Oke, di mana Be itu nomor atomnya kan 4. Berarti konfigurasinya 2. 2. Oke, 2. Nah, ini dia. 1, 2. Kemudian dia berikatan dengan Cl. Nah, Cl kan elektron valensinya 7 ya, maka pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 digunakan untuk berikatan dengan Be. Kalau kita perhatikan, adakah Be mempunyai elektron valensi bebas? Elektron bebas? Tidak ya, dia nggak punya pasangan elektron bebas. Tapi dia punya pasangan elektron ikatan. Nah, kalau berarti di sini berapakah jumlah elektron atom pusat secara keseluruhan? 4 ya, nak. Ada 4 elektron atom pusatnya. Berarti ini tidak mencapai kaidah oktet. Karena kalau oktet itu dia harus 8. Oke, nah serupa juga dengan ini. BCl3. Nah, B itu nomor atomnya 5. Kalau kita konfigurasikan 2, 3. Maka valensinya 3. 1, 2, 3. Nah, berikatan dengan atom Cl. Oke, masing-masing. Nah, kalau kita perhatikan berarti di sini elektron bersama atau elektron dari atom pusat secara keseluruhan berapa jumlahnya, nak? 6, Bu. Iya, 6 elektron. Nah, kondisi ini juga belum mencapai kaidah oktet ya, maka dia dikatakan melakukan penyimpangan. Oke, paham ya?
Paham? Oke, bagus. Nah, sekarang bagaimana senyawa yang melampaui aturan oktet? Nah, kalau dia dikatakan melampaui berarti dia melebihi 8 elektron. Oke. Jadi beberapa contoh senyawanya adalah misalkan ini PCl5, SF6 sampai ke ini. Kita ambil 2 senyawa. P itu nomor atomnya adalah 15. Berarti kalau kita konfigurasikan 285. oke, good. 285. Nah, PCl5, P-nya 1, Cl-nya 5. Masing-masing karena Cl-nya ada 5, berarti dia menyumbangkan 5 elektronnya untuk si Cl. Sehingga dia tidak punya pasangan elektron bebas. Nah, kalau kita hitung secara keseluruhan, ada berapa elektron valensi P? 10. Iya, bagus. 10 elektron. Melampaui, karena melampaui dari 8 elektron. Nah, begitu halnya dengan SF6. S itu nomor atomnya 16. Kalau kita konfigurasikan 2, 8. 8. Oke. Karena si S berikatan dengan 6 atom F, maka ke-6 elektronnya ini digunakan untuk berikatan dengan si F. Sehingga ada berapa elektron S secara keseluruhan? 12. 12. Nah, ini juga melakukan penyimpangan. Ya, paham ya? Nah, sekarang bagaimana senyawa dengan elektron ganjil? Ingat ya, Nak ya. Kalau dikatakan senyawa yang stabil itu apabila elektron valensinya itu duplet, oktet, kemudian dia di mana-mana harus genap. Nah, kalau ganjil seperti ini adanya elektron bebas ganjil ya, bisa 1, bisa 3. Nah, itu dia penyimpangan. Nah, jadi atom yang memiliki elektron valensi ganjil itu dapat terjadi penyimpangan dari aturan oktet, yaitu setelah berikatan dengan atom elektron terluarnya yang tidak 8. Nah, ini contohnya ya. Kalau ada 1 seperti ini nggak boleh, kecuali kalau misalkan dia 2. Nah, itu dia udah genap, berarti dia bisa jadi memenuhi kaidah oktet tapi harus 8 elektronnya. Oke, bisa ya? Nah, sekarang ada soal kalau dia penyimpangan biasanya seperti ini, Nak. Manakah dari molekul berikut ini yang atom pusatnya tidak oktet? Berarti ini yang menyimpang kan? Berarti terjadi penyimpangan. Nah, dikasih tahu nomor atom masing-masing. Oke, kita mulai dari yang pertama, NCl3. NCl3, berarti kita harus konfigurasikan N, atom pusatnya ya. N itu bernomor atomnya adalah 7. Nah, Cl itu adalah 17. Jadi, tahap pertama kalian harus mengkonfigurasikan atom-atomnya. Maka ini 25. Oke, ini 287. 7. valensinya 5, ini 7. Oke, maka ini langsung aja. NCl3 yang kalian buatkan perlu berapa itu adalah atom yang diikat. Nah, ini perlu berapa supaya stabil, Nak? Perlu 1. Iya, perlu 1. Maka NCl3, N-nya 1, Cl-nya ada 3, atas bawah, atas kanan kiri. Oke, nah Cl-nya kan perlu 1, berarti ini 1. Sisanya berapa lagi? 7. Oke. Nah, 1 digunakan untuk berikatan, maka sisa 6. Ini juga gitu. 1 digunakan untuk berikatan, maka sisa 6. Sehingga kalau Cl ngasih 1, N juga ngasih 1. 1. Ya, 1. Nah, kalau gitu valensi N tinggal berapa sisanya? Tinggal 2. Tinggal 2 ya. Oke, kita buat ikatannya 1, 1. Nah, sehingga untuk perhitungan elektron pada atom pusat, nah kita buat berapa, Nak, elektronnya? 8. Iya, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elektron bersama, 2 elektron bebas, berarti ada 8 elektron. Maka ini memenuhi kaidah oktet. Nah, sekarang kita lanjut yang B. H2S. H1. Oke, nggak usah kita buat ya. Karena dia ada 1. S itu 16 nomor atomnya nih. 2, 8, 6. Ya. Maka H2S berarti yang di tengah siapa, Nak? S. S. Kiri H, kanan juga H. Nah, atom yang diikat H1, ya udah berarti perlu 1. Nah, kalau H ngasih 1, berarti S juga ngasih 1. 1. Sehingga S sisa berapa lagi valensinya? 4.
4. Oke. Atas 2, bawah 2. Nah, berikatan. Oke, kalau gitu valensi atom pusat berapa, Nak? 8. 8. Juga ya. Oke, berarti ini memenuhi kaidah oktet. Nah, sekarang yang ketiga, BCl3B. Ini yang tadi ya, 5. Berarti konfigurasinya 2. 2, 3. Oke, 2, 3. BCl3, B-nya 1, Cl-nya 3. Atas, kiri, kanan. Nah, Cl-nya 7 ya. Nah, karena dia 7 berarti perlu 1. Maka ini sini nulisnya 1. 1. Sisanya 6 lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, selanjutnya apa? Si B. Maka B-nya juga masih 1 kan? 1, 2, 3. Adakah lagi B-nya bersisa elektronnya? Tidak ada, Bu. Bu. Tidak ada, karena elektron valensinya cuma 3. Maka apakah dia menyimpang dari kaidah oktet? Iya, Bu. Iya, karena elektron valensinya cuma 6. 6. Ini adalah yang C ya, yang tidak oktet katanya. Oke. Nah, nanti option D sama E bisa kalian kerjakan secara mandiri ya. Nah, oke, sekarang kita ke muatan formal. Nah, muatan formal ini juga sering ditanyakan ya ketika ujian nasional, ini sering ditanyakan ini. Apa itu muatan formal? Muatan formal itu adalah muatan suatu atom dalam molekul atau ion jika semua elektron yang digunakan untuk berikatan dibagi rata di antara atom-atom yang berikatan itu. Ya, maksudnya itu gimana, Mem? Contohnya ini nih, misalkan BCl3. Nah, BCl3. Jadi, kalaulah muatan, mereka kan mempunyai masing-masing harga keelektronegatifan ya. B berapa, Cl berapa. Nah, kalau dibagi rata, nah itulah yang dikatakan muatan formal. Nah, ya. Jadi, ada rumusnya untuk menghitung muatan formal, yaitu F sama dengan, di mana F itu adalah muatan formal ya, simbol dari muatan formal, sama dengan V, di mana V adalah elektron valensi dari atom, dikurang L itu adalah elektron bebas, dikurang setengah P, di mana P itu adalah elektron yang dipakai untuk berikatan ya. Ibu ulangin, F sama dengan V dikurang L dikurang setengah P. Ini elektron valensi, L itu elektron bebas, P itu elektron yang dipakai untuk berikatan. Langsung saja kita ke contoh. Nah, ini kasih Ibu contohnya ini ya, kita ambil. Nah, pertanyaannya sering seperti ini. Berapakah muatan formal C dan O? Nah, yang pasti O yang ini kan sama dengan O yang ini ya. O ini kurang elektronnya lagi. Oke, berapakah muatan formal C dan O? Maka kita perlu perhatikan rumusnya tadi. Kan gini, F sama dengan apa, Nak? V dikurang L dikurang setengah L setengah P. P ya, di mana V tadi adalah elektron valensi, L itu adalah elektron bebas, dan P itu adalah elektron yang dipakai untuk berikatan. Nah, jadi kita analisis dulu. V, kita kan sekarang menghitung elektron valensi si O dulu ya, oksigen. Nah, berapa elektron valensi O? 6. Oh, itu kan dia nomor atomnya 8. Kalau kita konfigurasikan 2, 6 ya kan? Berarti elektron valensinya 6. Nah, kemudian si L. L itu apa? Nah, elektron bebas. Kita perhatikan CO2. Elektron bebas di O ada berapa? Artinya elektron yang nggak digunakan untuk berikatan. Ada 4. Oh ya, 4 kan? Nah, maka 4. Oke. Sekarang elektron yang dipakai untuk berikatan. Untuk berikatan dengan siapa? Berikatan dengan si C. Berarti yang ini. Nah, berapa elektronnya, Nak? 4 juga kan? Nah, berarti muatan formal atom atom O sama dengan 6 dikurang 4 dikurang setengah dikali 4. Berarti sama dengan 0. Paham? Paham ya? Oke, sekarang kita menghitung muatan formal untuk atom karbon. Nah, maka langsung aja karbon. Itu nomor atomnya adalah 6. Maka kalau kita konfigurasikan 24.
24. Oke, berarti V-nya sama dengan 4. Nah, sekarang elektron bebas. Apakah 0. karbon mempunyai elektron bebas? Tidak, Bu. Tidak, berarti L-nya sama dengan 0. Nah, kemudian P. Berapa banyak elektron yang digunakan karbon untuk berikatan? 8. 8, Bu. Iya, ada 8. Maka masukkan ke rumusnya dapatlah sama dengan 0. Ya, Nak, ya. Nah, jadi muatan formal, senyawa yang dia tidak ada muatannya, itu biasanya sama dengan 0. Kecuali kalau misalkan gini, seperti NO3 negatif. Nah, ya. Berarti muatan formal N ditambah muatan formal 3 atom O ini harus sama dengan berapa? Ditotalkan. Harus sama dengan, ya muatan formalnya ini harus sama dengan minus 1 dijumlahkan. Karena dia ada muatan di atas. Tapi kalau misalkan seperti ini, CO2, nah dia tidak punya muatan. Berarti muatan formalnya totalnya harus sama dengan 0. 0. Oke ya, paham ya. Jadi nanti kalau misalkan di sini kalian dapatlah senyawanya CO2, tapi muatan formal salah satu atomnya minus, berarti ada yang salah di perhitungannya. Atau jangan-jangan bentuk struktur Lewis-nya ini salah. Kalau ini salah, ini jelas salah. Jadi hati-hati dalam membuatkan struktur Lewis atau ikatan kimianya. Paham ya, Nak? Paham, Bu. Oke, kita lanjut ya. Satu subtopik lagi, yaitu mengenai ikatan logam. Nah, pada sebelumnya kan kita udah pelajari ada ikatan ion, ikatan kovalen. Nah, sekarang kita bahas ikatan logam. Nah, apa itu ikatan logam? Jadi, misalkan ini ada suatu cincin, ya, cincin. Nah, ini ada batu permatanya lah kan. Ini adalah cincin emas. Emas itu simbolnya adalah aurum ya, AU. Nah, jadi antara ini kan kalau cincin emas itu berarti kan bagian yang paling terkecilnya itu apa? Atom, ya kan dia ini ada cincin emas. Kalau ditanya bagian terkecil dari cincin emas itu adalah atom-atom emas. Jadi atom-atom emas, atom yang satu dengan atom yang lain itu bisa saling berikatan. Namanya adalah ikatan logam. Kenapa dikatakan ikatan logam? Ya karena dia logam. Kan gitu. Ya kan? Nah, Ibu tanya lagi sekarang, kita flashback. Kalau ikatan antara logam dengan non-logam itu ikatan apa namanya? Ikatan ion, Bu. Ikatan ion, ini cuma satu orang yang jawab. Yang lain, ikatan logam dengan ikatan non-logam, logam dengan non-logam itu ikatan apa namanya? Ikatan ion. Ikatan ion. Nah, kalau sesama non-logam? Ikatan logam. Ikatan kovalen. Kovalen. Ya, itu harus ingat, nah, ikatan kovalen. Nah, kalau antara logam dengan logam? Ikatan kovalen. Ikatan kovalen lagi, kan kalau kovalen itu sesama non-logam. Kalau logam dengan logam? Ikatan logam. Ikatan logam. Lah kan baru kita bahas tadi. Nah, kenapa kalian cepat kali amnesianya? Ikatan logam. Oke. Ya baru dibilang. Oke. Nah, jadi suatu logam itu terdiri atas ion-ion positif yang diselimuti awan elektron, ya. Ingat, logam itu kan cenderung melepaskan elektron. Ya, contohnya misalkan seperti ingat ciri-ciri logam itu yang akhirannya ium dan misalkan natrium, magnesium, ya kan? Misalkan Na11. Nah, ini kalau dikonfigurasikan 281 untuk stabil dia perlu melepas 1 elektron. satu elektron atau membentuk muatan negatif. positif 1. Jadi intinya kalau dia logam itu selalu bermuatan positif. Ya, bermuatan positif. Kenapa? Karena dia untuk mencapai oktet dia harus melepas elektron. Beda halnya dengan non-logam. Kalau non-logam dia bermuatan negatif. Kenapa? Karena dia untuk mencapai stabil perlu Menangkap elektron. Elektron, iya. Oke. Nah, jadi apa definisi ikatan logam? Ikatan logam itu adalah gaya tarik-menari antara ion positif dengan elektron-elektron valensi dari suatu atom dengan unsur logam. Misalkan gini nih. Ya, misalkan ada ini si AU. AU itu kan muatannya positif ya, bisa positif 2, bisa positif 3 ya. Positif 3. Nah, jadi karena dia melepaskan 3 elektron,
Jadi inti atomnya ini dengan elektronnya ini akan terjadi tarik-menarik. Ya. Jadi ikatan logam itu adalah ikatan gaya tarik-menarik antara ion positif dari logam itu dengan elektron-elektron valensinya. Jadi elektron-elektron valensinya itu banyak sekali sehingga membentuk yang namanya lautan elektron atau awan-awan elektron. Ya. Nah, jadi terjadi gaya tarik-menarik. Oke, kemudian sifat dari ikatan logam itu sendiri karena ada elektron, elektron itu kan merupakan penghantar listrik, penghantar panas ya. Jadi dia bisa menghantarkan listrik baik dalam bentuk padatan maupun lelehan. Kemudian dia dapat dibentuk atau ditempa. Artinya logam itu bisa dibentuk ya, bisa dibentuk menjadi alat masak, cincin ya, dan lain-lain. Kemudian kerapatan dan titik lelehnya tinggi. Nah, apa itu kerapatan? Ayo, ada yang tahu kerapatan itu apa? Kerapatan itu adalah massa Jenis. jenis ya, massa jenisnya dan titik lelehnya tinggi. Nah, ini udah pasti ya. Kemudian umumnya mengkilap dan memiliki titik leleh yang sangat tinggi. Jadi dalam bentuk padatan, atom-atom logam itu tersusun dalam susunan yang sangat rapat. Ya, oke. Nah, itu dulu materi kita hari ini. Jadi the next pertemuan kita akan ulangan harian. Tapi sebelum ulangan harian, tapi kayaknya waktunya nggak ini ya nggak ya. Nah, yang nggak cukup kalau misalkan Ibu buat review lagi, maka pertemuan selanjutnya kita langsung ke topik yang terakhir, yaitu mengenai bentuk molekul. Oke? Oke, Bu. Oke, nah, Ibu. Oke, Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.